Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Fauzia dengan NPM 202114500556, kelas S6E, Pendidikan Ekonomi, mata pelajaran Pembinaan Kompetensi Mengajar dengan dosen mengampu Dr. Muhammad Ramadana SEMPD. Di sini saya akan memenuhi kewajiban tugas video saya yang bertema jika saya menjadi seorang guru, maka saya akan yang pertama, menginspirasi dan membimbing. Saya akan berusaha menginspirasi siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Saya akan menjadi pembimbing yang mendukung dan memotivasi mereka, memantau lalu menyampaikan materi dengan antusiasme. Contohnya, guru menunjukkan antusiasme dan semangat saat mengajar, membuat pelajaran lebih menarik dan tidak membosankan, dan membangkitkan minat siswa. Misalkan, ketika mengajar sejarah, guru bisa menceritakan kisah-kisah menarik atau menggunakan multimedia untuk membuat peristiwa sejarah hidup, lalu menunjukkan contoh teladan. Guru juga bisa berbagi kisah sukses perjuangan mereka sendiri atau dari perjuangan orang-orang yang mereka kenal yang telah mencapai sesuatu yang luar biasa. Hal ini bisa menginspirasi siswa untuk mengatasi tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Lalu menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata. Guru juga bisa menjelaskan bagaimana konsep-konsep yang diajarkan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau karir di masa depan, sehingga siswa dapat melihat relevansi dan manfaat dari apa yang mereka pelajari. Lalu mendorong kreativitas dan inovatif. Contohnya, guru memberikan tugas yang memungkinkan siswa untuk berpikir kreatif dan menghasilkan ide-ide baru seperti membuat proyek sains yang memungkinkan siswa untuk merancang eksperimen mereka sendiri. Lalu berikutnya memberikan motivasi dan dukungan. Guru memberikan kata-kata motivasi dan dukungan saat siswa menghadapi kesulitan dan membantu mereka percaya pada diri sendiri dan tetap berusaha. Saya akan memberikan umpan balik yang konstruktif. Contohnya, memberikan umpan balik perspektif dan bermanfaat pada pekerjaan siswa, menunjukkan apa yang telah mereka lakukan. Memberikan dukungan individual. Guru memberikan waktu ekstra untuk siswa yang membutuhkan bantuan tambahan, baik melalui sesi bimbingan atau kelompok kecil, misalkan mengadakan sesi tambahan setelah jam sekolah untuk membantu siswa yang kesulitan memahami materi, lalu mengembangkan keterampilan belajar sendiri. Guru mengajarkan strategi belajar yang efektif seperti apa, terus cara mengatur waktunya seperti apa, mencatat dengan baik, dan teknik membaca yang efektif sehingga siswa dapat belajar lebih mandiri. Lalu mengidentifikasi dan mengembangkan bakat siswa. Guru dapat memperhatikan minat dan bakat siswa dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan bakat tersebut. Misalkan, jika ada salah seorang siswa yang misalkan bakatnya adanya di seni, guru bisa memberikan proyek tambahan yang lebih menantang dan menyarankan siswa tersebut untuk berpartisipasi dalam lomba seni. Lalu memberikan contoh nyata dan latihan praktis. Misalkan, guru memberikan contoh konkret dan dari masalah yang sedang dipelajari dan mengajak siswa untuk menyelesaikan bersama-sama sebelum memberikan latihan mandiri. Misalkan dalam pelajaran matematika, guru menyelesaikan soal di papan tulis dengan menjelaskan setiap langkah-langkahnya,
lalu memberikan siswanya soal baru dan menyuruh siswanya untuk mengerjakan sesuai langkah-langkah yang tadi sudah diajarkan. Lalu yang kedua, menyediakan pembelajaran berkualitas. Nah, saya akan merancang dan memberikan pelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan kurikulum. Saya akan menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memastikan semua siswa dapat memahaminya dengan baik. Lalu yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, saya akan menciptakan suasana kelas yang aman, inklusif, dan tidak membosankan dan juga mendukung. Saya akan memastikan setiap siswa merasa dihargai dan didengar, serta membangun rasa saling hormat antar sesama teman, buat antar siswa bekerja sama di antara satu sama lain. Lalu membangun hubungan yang baik. Contohnya, guru mengenal setiap siswa secara pribadi, tahu namanya, minatnya, dan tantangan yang mereka hadapi. Nah, guru juga menunjukkan ketulusan dalam berinteraksi sehingga siswa merasa dihargai dan dihormati. Lalu memberikan pujian dan penguatan positif. Memberikan pujian dan penguatan positif ketika siswa menunjukkan usaha dan kemampuan, bukan hanya ketika mereka mencapai hasil yang sempurna, yang memuaskan. Misalkan, saya akan sangat bangga dengan cara kamu bekerja keras menyelesaikan tugas ini. Lalu menetapkan aturan kelas yang jelas dan adil. Contohnya, mengembangkan aturan kelas bersama siswa dan memastikan semua orang memahami dan menghormati aturan tersebut. Nah, aturan ini juga harus konsisten diterapkan untuk menjaga rasa keadilan. Lalu menciptakan lingkungan fisik yang nyaman dan menyenangkan. Nah, guru mengatur ruangan kelas agar terlihat menarik, merasa aman, dengan pencahayaan yang baik dan dekorasi yang menyenangkan, dan tempat duduk yang mendukung interaksi dan kerjasama satu sama lain. Lalu menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Nah, guru menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, proyek kolaborasi, dan pembelajaran berbasis proyek untuk memasukkan semua siswa dapat terlibat dan belajar dengan cara yang paling efektif bagi mereka. Lalu yang keenam, memberi umpan balik yang konstruktif. Nah, guru memberikan umpan balik yang spektif dan konstruktif pada pekerjaan siswa, membantu mereka memahami apa yang sudah baik dan apa yang bisa diperbaiki, serta memberikan saran yang baik untuk diperbaiki. Lalu mendorong partisipasi aktif. Nah, guru bisa mendorong siswanya untuk bertanya, berpendapat, dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas, dalam kerja kelompok, dalam berargumentasi. Misalkan, guru bisa memulai dengan pertanyaan pemicu dan mengundang siswa untuk berbagi pandangan mereka. Lalu mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Nah, guru mengajarkan kepada setiap siswanya untuk mempraktikkan keterampilan sosial dan emosional seperti argumentasi, kerjasama, empati, dan pengelolaan stres melalui kegiatan kelompok dan memerlukan kolaborasi dan pemecahan masalah. Nah, lalu menghargai keberagaman. Guru menciptakan budaya kelas ini budaya yang menghargai keberagaman dengan mendorong siswa untuk berbagi tentang latar belakang mereka, budaya mereka, dan mempromosikan toleransi serta menghargai terhadap perbedaan, entah itu tentang perbedaan budaya, perbedaan agama, ataupun lain sebagainya. Lalu menjadikan teladan positif. Guru menunjukkan perilaku positif yang diharapkan dari siswa, seperti disiplin, sikap positif, sifat terbuka terhadap pembelajaran,
dengan menjadi teladan. Nah, guru bisa menginspirasi siswa untuk mengadopsi perilaku serupa. Dari yang saya inginkan jika seandainya saya menjadi guru, wajib untuk kita mengupgrade diri dan menerapkan kepada diri kita sendiri, baru diterapkan kepada siswa-siswanya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.